Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul The Gorge. Film ini akan menceritakan tentang sepasang penembak jitu yang ditugaskan untuk menjaga sebuah jurang yang di dalamnya masih menjadi misteri dan menyimpan sebuah rahasia yang amat besar. Penasaran? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Drasa yang di saat itu ia sedang bersembunyi di balik tebing guna menghabisi kepala negara Madagaskar. Lalu kita dibawa ke seorang pria yang berprofesi sama, yaitu sebagai penembak jitu bernama Levi, yang terlihat Levi yang tinggal seorang diri tanpa siapapun yang menemani. Lalu ia mendapat sebuah panggilan ke sebuah camp militer. Ia bertemu dengan seorang bernama Bartolomeo. Levi adalah seorang mantan marinir dan karena kesendiriannya, Bartolomeo memberikannya sebuah misi. Kita juga masih tidak tahu siapa si Bartolomeo ini dan mengapa ia memiliki kekuasaan di militer. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Drasa mengunjungi ayahnya yang tinggal di Lithuania. Ibunya sudah meninggal dan Drasa saat ini sedang dirundung kesedihan akibat aksinya menghabisi Presiden Madagaskar itu. Ayahnya itu menyemangatinya, lalu kita tahu kalau ayah Drasa ini mengidap kanker pankreas. Ayahnya sudah membulatkan tekad untuk mengakhiri hidupnya sendiri saat hari Valentine. Drasa tak bisa mencegah ayahnya itu dan mereka melakukan perpisahan. Singkat cerita, Levi terbangun dan sedang berada di dalam pesawat entah menuju kemana. Ia menyerahkan handphone dan jam tangannya kepada penjaga dan ia diharuskan untuk terjun ke tempat yang sudah mereka tujukan. Tanpa mengetahui di mana ini, Levi langsung terjun dan dilanjutkan saat mendarat, dirinya pergi menyusuri daerah itu untuk mencapai lokasi yang sudah ditunjuk. Ia pun tiba di pinggiran jurang besar dan ia disambut oleh seorang marinir yang sudah menunggunya yang bernama Jasper. Jasper sudah di sana selama 1 tahun dan Levi akan menggantikan Jasper berjaga di sebuah tower. Di seberang terdapat tower timur, namun ia tak diperbolehkan kontak dengan tower timur itu. Jasper pun menjelaskan Levi harus ngapain saja saat berada di sini. Namun Levi masih tak tahu apa yang mereka jaga di sini. Tak ada komunikasi keluar dari tempat ini dan jika tiba-tiba jurang ini diserang, maka ada sistem otomatis bernama Stray Dogs Protocol yang akan memusnahkan tempat ini. Tempat ini sudah ada sejak akhir Perang Dunia Kedua dan setiap tahun pasti akan ada orang yang menjaga tempat ini. Jasper membuang sebuah bom ke dalam jurang, lalu setelah itu terdengar suara jeritan. Entah apa yang ada di dalam itu, namun Jasper menyebutnya itu adalah orang hampa. Dahulu pernah ada 3 batalion penuh yang dikerahkan masuk ke jurang untuk menghabisi apa yang ada di dalam sana, namun semuanya tak ada yang kembali. Keesokan harinya, Jasper pun pamit pergi, sementara Levi memulai hari-harinya yang sepi di tower itu sendiri. Jasper menunggu jemputan dari militer dan ia langsung naik helikopter jemputan itu, namun saat ia sudah ingin naik, ia malah dihabisi dan dibuang begitu saja oleh Bartolomeo. Levi mulai melakukan tugasnya, dimulai dari memeriksa sistem pertahanan serta memeriksa ranjau yang ada di bibir jurang. Lalu ia melakukan cek radio, namun ia tak diperbolehkan melakukan komunikasi. Karena gabut, ia melihat rak buku yang ada di sana dan ia menemukan beberapa tulisan yang dibuat oleh pendahulu penjaga tempat ini, yang salah satunya dibuat oleh penjaga pertama yang bernama Kapten Bradford. Saat sedang memetik sayuran, ada suara Shinso dari seberang yang saat Levi melihatnya, rupanya penjaga tower timur itu adalah Drasa. Di malam hari, Levi terbangun karena petir dan ia tak sengaja memecahkan sebuah gelas. Ia segera membersihkan luka yang ada di kakinya, lalu karena penasaran, ia meneropong ke tower seberang dan terlihat Drasa sedang melamun lalu pergi untuk tidur. Esok malamnya, kita melihat Drasa yang merayakan ulang tahunnya sendirian. Karena bosan, ia pun melihat Levi yang sedang menulis.
Drasa langsung menulis sesuatu di kertas dan saat Levi melihatnya, Drasa bertanya, "Siapa namamu?" Levi pun menjawab, "Kita tak diperbolehkan melakukan kontak." Namun Drasa menjawab balik, "Hari ini adalah hari ulang tahunku dan aku akan melakukan apapun yang kusuka." Setelah itu, Levi akhirnya mengambil minuman dan menjawab kalau dirinya bernama Levi dan mereka bersulang untuk merayakan ulang tahun Drasa. Selanjutnya, Drasa memutar sebuah musik dan ia mengajak Levi untuk ngedance bersama. Levi bilang ia tak pandai ngedance, ia hanya bisa menembak, sehingga Drasa menantangnya. Drasa menembak kaleng minum Levi dan langsung dibalas oleh Levi dengan menembak botol Drasa. Saat bersenang-senang itulah, Drasa melihat sesuatu di bawah tower Levi dan saat mengeceknya, ada makhluk yang sedang merayap ke atas. Dengan cepat, Levi dan Drasa mencegah makhluk itu naik ke atas dengan menembaki mereka. Tak hanya di tebing Levi, makhluk itu juga naik ke tebing Drasa dan gantian mereka bekerja sama untuk mencegah makhluk-makhluk itu naik ke atas. Tak sengaja pula, Drasa terkena serpihan ledakan ranjau dan mereka akhirnya saling bantu menghabisi para makhluk itu. Keesokan hari pun tiba. Setelah mengobati lukanya, Drasa pun menulis dan bilang kalau ini adalah malam ulang tahun terbaiknya. Setelah itu, Levi memperbaiki ranjau dan pagar yang sudah rusak, namun ia dikejutkan dengan kemunculan sebuah drone dari dalam jurang. Di bulan Desember, hari sudah mulai bersalju. Drasa melihat Levi yang sedang menghiasi pohon Natal dan mengucapkan Natal kepadanya. Mereka pun merayakan Natal bersama-sama meskipun dari jarak yang jauh dengan bermain catur, membuat boneka salju, dan bahkan bermain drum. Di bulan Februari, bulan yang sangat dingin-dinginnya, Levi yang terbangun dari tidurnya terlihat sangat gelisah. Keesokan harinya, saat berpatroli, Levi tak melihat Drasa ada di sana. Hari itu, tepat tanggal 14 Februari alias hari Valentine, Drasa sedang menangis karena mulai hari ini ayahnya sudah tiada. Drasa merasa kesepian dan berharap Levi ada di sana menemaninya. Levi pun segera membuat sebuah alat yang terbuat dari RPG agar ia bisa menyeberang ke tower Drasa. Cepat, Drasa juga berinisiatif untuk mengambil tali tersebut dan mengikatnya ke pohon. Levi mengajak Drasa untuk dinner malam ini dan tanpa banyak cang-cing-cung-ceng-cong, Levi langsung menyeberang. Namun sialnya, saat berada di tengah jurang, talinya malah kendur dan mengharuskan Levi untuk mengerek secara manual. Setelah sampai, ia langsung disambut oleh Drasa, namun terlihat mereka masih canggung-canggung. Drasa pun bilang, baunya ya. Lalu Drasa pun menyuruh Levi untuk mandi terlebih dahulu. Drasa iseng meletak pakaian Levi di jemuran yang mengharuskan Levi mengambilnya tanpa berbusana. Mereka pun memulai dinner dengan berbicara mengenai profesi mereka dan saling beradu siapa yang paling jauh pernah menghabisi targetnya. Levi juga penasaran sebenarnya makhluk apa yang ada di dalam jurang ini dan apa kebenaran mengenai jurang ini. Lalu Levi juga menceritakan mimpi buruk yang sering ia alami yang rupanya itu adalah saat di mana Levi menembak seseorang untuk pertama kalinya. Di malam hari sambil diiringi musik, Drasa mengawali dance lalu mengajak Levi ngedance bersamanya. Lalu akhirnya mereka ngedance bersama yang ternyata Levi bukanlah penari yang buruk dan setelah itu mereka pun saling beradu jigong. Lalu Drasa menceritakan kalau ayahnya menghabisi dirinya sendiri saat hari Valentine kemarin. Levi sendiri jika dirinya sedih ia akan menulis sebuah puisi. Levi pernah mengambil kelas puisi dulu dan Drasa memaksa Levi untuk memberitahu puisi yang sudah ia buat untuk Drasa. Levi hanya memberitahu judul puisinya saja, yaitu berjudul Dia Yang Meruntuhkan Malam. Keesokan harinya, Levi pamit ingin pergi balik ke towernya. Namun saat berada di tengah jurang, tiba-tiba terjadi ledakan ranjau akibat ulah para makhluk yang merangkak naik yang membuat tali Levi putus dan ia pun terjatuh. Dengan cepat, Drasa terjun ke dalam jurang itu juga. Ia mendarat di aliran air dan sempat kesulitan untuk menepi. Levi sendiri tengah nyangkut di sebuah pohon yang saat ia sadar, ia sudah disambut oleh lipan raksasa. Saat dirinya terjatuh ke bawah, akar pohon itu seperti ingin melahap Levi, namun untungnya Drasa datang tepat waktu. Setelah berhasil melepaskan diri, mereka langsung pergi mencari kabel pengerek otomatis. Saat mencari itulah, mereka dikepung oleh makhluk pasukan berkuda yang membuat mereka harus bertahan dari serangan makhluk itu.
Sialnya, pengere otomatis yang dibawa Drasa terjatuh di sungai tadi, dan saat melihat baju yang dikenakan oleh makhluk itu, ternyata pasukan itu adalah angkatan militer pertama Amerika, dan Levi mengambil kesimpulan kalau mereka adalah batalion yang hilang. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di daerah hutan berwarna ungu. Di sana terdapat banyak sekali tengkorak tak bernyawa. Lalu mereka pun tiba di sebuah tempat seperti sebuah pemukiman. Di sana juga terdapat bekas gempa bumi dan mereka dikejutkan oleh suara makhluk yang sedang mengintai mereka. Mereka pun masuk ke dalam bangunan gereja yang di dalam itu banyak sekali tengkorak. Levi mengecek salah satu tengkorak untuk mengecek apa penyebab kematian mereka, yang ternyata mereka menghabisi dirinya sendiri dengan sianida. Tiba-tiba muncul segerombolan laba-laba tengkorak, lalu pasukan monster manusia itu datang menyerang mereka. Mereka kewalahan menghadapi monster-monster itu, sampai Drasa membuat lubang di dinding yang membuat mereka bisa kabur. Mereka pun lari ke tembok jurang dan membuat barikade agar monster itu tak bisa masuk. Mereka menelusuri tempat itu yang dilihat-lihat tempat ini seperti sebuah fasilitas penelitian. Entah penelitian macam apa yang dilakukan di sini, namun Levi menemukan sebuah rekaman bertuliskan, "Tuhan, ampuni kami." Darsa menemukan sebuah generator listrik dan ia langsung menghidupkannya. Kebetulan di sana ada sebuah proyektor yang membuat Levi langsung memutar rekaman itu. Rekaman itu berasal dari tahun 1946. Di sana dijelaskan kalau negara timur dan barat diam-diam bersatu membuat rudal biokimia penghancur sebagai tandingan bom atom Oppenheimer. Namun sialnya di fasilitas itu terjadi gempa yang membuat apa yang mereka teliti menjadi hancur. Zat biokimia itu malah terpapar ke seluruh jurang dan entah bagaimana bisa membuat makhluk hidup bermutasi. Jika mereka terinfeksi, maka mutasi akan mulai muncul dalam 5 hari. Setelah mendengar rekaman itu, Levi menemukan komputer, namun milik sebuah perusahaan paramiliter bernama Dark Lake. Perusahaan inilah yang dimiliki oleh Bartolomeo. Mereka tak mengubah jurang ini karena masih mempelajari isinya, dan drone yang mereka lihat itu adalah drone sampel milik Dark Lake. Tujuan Dark Lake adalah mengambil sampel guna menciptakan prajurit super. Levi juga melihat program Stray Dogs, protokol yang digunakan untuk menghancurkan jurang. Selanjutnya, mereka pun harus pergi dari tempat ini, namun peralatan yang diletak Drasa di pintu masuk tiba-tiba menghilang. Itu pasti ulah dari makhluk tersebut yang masih bisa berpikir secara taktis. Mereka pun melempar bom asap agar makhluk itu tak bisa melihat mereka keluar. Namun sialnya, Drasa terkena jebakan si makhluk yang membuatnya terseret dan harus pingsan akibat benturan. Levi pun mencari Drasa ke sebuah tempat penelitian lainnya yang di sisi lain Drasa sudah dijerat oleh makhluk tersebut. Menggunakan kekuatannya, Drasa berhasil jatuh dari gantungan itu. Lalu ia segera melawan makhluk tersebut meskipun tangannya sedang terikat. Singkat cerita, Drasa yang tengah terpojok akibat makhluk tersebut yang bertarung menggunakan pedang pun akhirnya diselamatkan oleh Levi yang datang tepat waktu. Saat dilihat lagi, ternyata makhluk itu adalah Kapten Bradford Shaw, prajurit pertama penjaga Tower Barat. Ternyata tempat ini adalah gedung rudal kimia. Mereka harus mencari jalan keluar dari sana. Gempa bumi merusak rudal yang membuat kepulan asap, dan di tempat itu terdapat banyak sekali makhluk bermuka. Mereka pun perlahan melintasi para makhluk tersebut dengan hati-hati sekali. Namun sialnya, Drasa memijak bagian makhluk itu yang membuat dirinya pun terjerat. Untungnya ada Levi yang datang menyelamatkan dan langsung mereka pun membakar makhluk itu. Mereka pun berhasil keluar. Di tempat maintenance, mereka menemukan mobil jeep yang mempunyai derek yang dapat berfungsi sebagai derek otomatis. Mereka pun pergi menggunakan jeep tersebut mencari tali pengerek otomatis yang menuju ke tembok timur. Setelah menemukannya, Levi langsung mengaitkan tali itu ke mobil, sementara Drasa menghadang para makhluk. Setelah berhasil, mereka pun perlahan naik mendaki tebing menggunakan jeep tersebut. Saat di tengah jalan, rupanya makhluk itu juga mengikuti mereka dan terjadilah adegan di mana mereka harus bertahan dari makhluk tersebut. Dengan susah payah, mereka menghabisi para makhluk itu. Sebagai pasangan yang serasi, mereka bekerja sama agar bisa tetap selamat. Dengan bijak, Levi membocorkan bensin mobil dan membakar makhluk itu. Namun sayangnya, kaki Levi harus patah berbenturan dengan mobil. Setelah memotong tali mobil itu, mereka pun akhirnya berhasil naik ke atas tower timur. Mereka pun merawat luka masing-masing dan mereka takut kalau terinfeksi biokimia tersebut.
Karena besok ada pemeriksaan radio, mereka pun minum dan Levi tahu dirinya dipilih di misi ini pasti karena tak memiliki tujuan hidup lagi dan hanya sendiri. Namun kini semuanya sudah berubah sebab ia memiliki tujuan hidup sekarang, yaitu Drasa. Drasa pun mengajak Levi pergi saja dari sini ke Perancis, namun Levi tak ingin apa yang ada di tempat ini menyebar kemana-mana dan mereka harus segera menghancurkan jurang ini. Keesokan harinya, mereka akan selamat jika 5 hari tak ada perubahan di tubuh mereka, lalu Levi pun kembali ke towernya yang ada di seberang. Saat melakukan cek radio, Levi disambut oleh Bartolomeo yang menanyakan apakah Levi masuk ke jurang karena komputer yang ada di jurang masih hidup. Levi menjawab tentu saja tidak, dan di sana Bartolomeo berasumsi orang yang ada di tower timur lah yang masuk sehingga Levi disuruh untuk menghabisi rekan timurnya. Setelah telepon berakhir, ternyata Bartolomeo sudah tahu Levi dan Drasa berada di jurang sehingga ia berencana menghabisi mereka berdua. Selanjutnya, kita akan melihat Levi dan Drasa yang tengah membuat jalur pengait sepanjang radar. Lalu Drasa berkata, "Aku mencintaimu, Levi." Setelah itu, helikopter Bartolomeo pun tiba dan langsung Levi dan Drasa lari menjauh dari sana dengan membawa sniper. Di tower, Bartolomeo tak menemukan Levi di sana. Ia mengerahkan drone penembaknya untuk menghabisi Levi. Levi pun diserang oleh drone tersebut, begitu juga dengan Drasa. Namun, Levi berhasil melumpuhkan drone itu. Drasa juga berhasil melumpuhkan drone yang mengikutinya dan mereka berlari dari jurang itu sejauh 4,2 km dan langsung mengambil posisi menembak. Di tower, setelah menemukan tulisan Levi di tembok yang mengatakan 3 hal yang tak bisa dirahasiakan, yaitu matahari, bulan, dan kebenaran, ia sadar kalau Levi akan menyalakan protokol Stray Dogs. Levi dan Drasa pun menghancurkan ranjau pengait dan penyelubung yang mereka buat, dan langsung terdengar suara sirine bahwasannya protokol Stray Dogs diaktifkan. Bartolomeo segera ngacir naik helikopter, sementara Levi dan Drasa pun berlari agar sampai ke jarak aman. Akhirnya, bom itu meledak yang menghancurkan pesawat yang ditumpangi Bartolomeo dan sialnya Levi terjatuh ke dalam air terjun dan terlihat tenggelam. Drasa selamat, ia mengkarantina dirinya sendiri selama 5 hari sambil menatap surat dari Levi. Singkat cerita, 5 hari berlalu, Drasa pun sudah berada di Prancis sambil menunggu kedatangan Levi sesuai janji mereka. Namun, Levi tak kunjung datang dan ia membuka surat itu yang ternyata berisi puisi yang dibuat khusus oleh Levi untuk Drasa. Beberapa bulan kemudian, Drasa pun bekerja sebagai pramusaji di sebuah tempat makan di Prancis dan di saat itu, ternyata Levi masih hidup. Drasa tentunya terharu dan bilang, "Kenapa kau lama sekali?" Dan akhirnya mereka pun berciuman dan film pun berakhir. Mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian subscribe dulu channelnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan juga jangan lupa komen lah, terserah kalian komen apa aja ya. Mungkin A, I, U, E, O pun boleh agar bisa menaikkan algoritma channel ini ya. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan adios.